السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita memuji Allah Jalla Jalaluhu atas seluruh limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kemudian salawat beriring salam kepada baginda Rasul Nabi kita yang mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk kepada inti pembahasan kita sore hari ini, tadi setelah kajian zuhur jamaah anak yang bertanya setentangan salat sunnah qabliyah zuhur yang 4 rakaat yang kita katakan. Pertama, berdasarkan pendapat kebanyakan ulama, maka dia disunahkan dilaksanakan 2 rakaat sehingga jumlahnya 4, artinya 2 kali salam, tidak 4 rakaat sekaligus. Walaupun kita akui di sana ada pendapat dari mazhab Hanafi yang berpendapat langsung 4, tapi jumhur ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali itu berpendapat afdalnya dilaksanakan 2 rakaat. Karena hadis Nabi yang berbunyi salatul laili wan nahari mathna mathna, salat sunnah malam hari dan siang hari itu 2 rakaat. Kemudian juga sebenarnya sebelum asar qabliyah asar, di sana juga ada salat sunnah 4 rakaat yang juga disunahkan kita laksanakan 2-2, artinya 2 kali salam. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu ma'an shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah merahmati orang yang salat 4 rakaat sebelum salat asar, dan ini juga dilaksanakan 2-2, dan itu untuk kesempurnaan. Kaum muslimin kaum muslimat yang sudah laksanakan 2 rakaat secara umum dia telah melaksanakan salat sunnah qabliyah zuhur dan asar, tetapi kurang sempurna dari sisi karena sempurnanya adalah 4. Itu pertanyaan tadi ada yang ditanyakan. Kemudian bagaimana kalau seandainya waktu mepet Ustaz, waktu singkat, tinggal 6 atau 7 menit, tak bisa kita tahiyatul masjid lalu salat 2 rakaat qabliyah tadi. Maka kita katakan tatkala waktu yang pendek, maka laksanakan segera yang qabliyah. Adapun pada qabliyah yang pertama, silakan diniatkan langsung itu tahiyatul masjid. Artinya kita gabungkan 2 niat di sana, tapi boleh dikatakan niat intinya adalah qabliyah zuhur atau qabliyah asar. Dan sebenarnya secara otomatis orang akan mendapatkan pahala tahiyatul masjid, karena hadis tentang tahiyatul masjid ini umum, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Apabila salah seorang mereka yang masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Maka tatkala dia salat qabliyah 2 rakaat sebelum duduk di masjid ini, otomatis secara hukumnya sudah tahiyatul masjid. Tapi afdalnya tentu langsung digabungkan niat sehingga pasti keduanya didapati pahalanya insyaallah taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dari siang kita sedikit fokus tentang masalah memperbanyak membaca Al-Quran. Dan ini kalau boleh dibilang
Ini fokus kita, terkhusus bagi kita umumnya yang tidak mengerti bahasa Arab. Tatkala kita baca Al-Quran dan bisa langsung paham kita dengan apa maknanya, artinya kita butuh terjemahan, butuh tafsir untuk bisa memahaminya. Maka yang kita sampaikan tadi adalah berpacu berlomba memperbanyak bacaan Al-Quran, yaitu bacaan Arabnya, ya, untuk mendulang banyak pahala dari bacaan kita. Karena seseorang walaupun tak paham dengan Al-Quran yang dia baca, berpahala dia tatkala dia membacanya berdasarkan hadis yang kita sebutkan, man qara'a haqqan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya kebaikan, dan kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10. Artinya satu huruf bernilai 10 pahala. Semakin banyak seseorang baca Al-Quran, walaupun tak paham dia maknanya, maka dia telah mendulang pahala yang sangat dan teramat banyak. Pertanyaan muncul, cukup itu Ustaz? Tentu kita tidak akan katakan cukup. Al-Quran ini harus kita pahami. Tujuannya tidak hanya untuk dibaca selesai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, lalu sampai An-Nas selesai begitu. Apakah itu cukup bagi seorang muslim? Belum cukup. Tidak mungkin, ya, dan tidak cukup bagi dirinya. Kalau dari sisi pahala sudah kita katakan dapat. Tak paham dengan apa yang kita baca, dapat kita pahala. Selagi kita baca kita tentu benar. Yang kita maksudkan adalah ada hal yang lebih penting di atas itu semua, yaitu mentadabburi Al-Quran, menghayati, merenungi Al-Quran. Bukan dari segi indahnya dibaca, tetapi memang dari segi maknanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Shad, apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Itulah kitab, kata Allah, maksudnya Al-Quran. Anzalnahu ilaika, telah kami turunkan dia kepadamu Muhammad. Mubarakun, penuh dengan keberkahan. Di antara keberkahan tentunya hadis tentang membacanya satu huruf 10 pahalanya. Satu huruf. Bagaimana kalau satu halaman, 2 halaman, dan seterusnya. Kemudian lanjutan ayatnya, liyadabbaru ayatihi, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburinya. Berarti agar di sini tentu bermakna tujuan. Tujuan sesungguhnya Al-Quran diturunkan akhirnya liyadabbaru ayatihi, agar mereka kaum muslimin ini mentadabburi ayat-ayatnya. Waliyatadhakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal itu mendapat pelajaran. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana caranya kita yang bukan orang Arab ini bisa memahami Al-Quran? Tentu harus ada usaha. Di antara usahanya mendatangi majelis ilmu yang di sana dibacakan ayat Allah dan dipahami maknanya. Dan umumnya insya Allah setiap majelis ilmu tentu membahas setidaknya satu ayat lalu dipahami kandungannya. Nah, itu salah satu langkah. Langkah berikutnya yang tak kalah penting, karena tidak mungkin kita bisa menyelesaikan Al-Quran di majelis ilmu. Karena sulit pula ditemukan ada majelis membahas surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Biasanya kalau tafsir ayat-ayat pilihan sudah puluhan tahun, mungkin seorang ustaz mengaji tafsir, mungkin belum ada yang tamat 30 juz. Ya, berarti ada usaha lebih dari kita pribadi agar benar-benar Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk bagi kita. Ayat yang mungkin kita semua hafal, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab, ya, yang tidak ada keraguan padanya, kata Allah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kapan Al-Quran ini bisa menjadi petunjuk bagi seorang hamba?
Tentu jawabannya tatkala dia paham dengan isinya. Maka maksud kita adalah ada usaha lebih dari kita selain kita menghadiri kajian, yaitu berusaha memulai, ya, bagi yang sudah mulai perbanyak lagi, ya. Apa itu? Membaca terjemahan Al-Quran, di mana zaman sekarang semua sudah diterjemahkan. Kitab-kitab besar itu terjemahkan, apalagi Al-Quran ini sudah berserakan terjemahannya. Mungkin bapak dan ibu tahu yang hidup tahun 80-an 90-an, mungkin satu-satu berjumpa kitab terjemah, ya kan? Mungkin satu atau dua itu pun ada di masjid. Di rumah hanya ada Al-Quran berbahasa Arab. Sekarang mungkin tiap rumah sudah bisa mengusahakan itu. Kalau setiap rumah belum ada, maka hendaknya rumah itu berusaha untuk menghadirkan terjemahan dan usahakan yang ada katanya. Lalu cukup itu menghadirkan saja? Tentu tak cukup. Ya, kalau dia tersimpan di dalam lemari saja berdebu dan segala macam, tentu tak akan berguna. Maka mulailah bismillah untuk berusaha mengangsur-angsur membacanya terjemahan tersebut dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Pertanyaannya, pernah tak kita melakukan itu seumur hidup kita? Membaca terjemahan saja, belum lagi tafsir. Terjemahan ini kan mewakili sedikitnya isi kandungan Al-Quran dari Al-Fatihah atau sampai dengan surat An-Nas, 604 halaman tersebut. Maka ini momen Ramadan tahun ini, berusaha kita untuk bisa membaca terjemahan ini. Syukur-syukur bisa di sebuah keluarga ini baca bersama. Tentu di sana akan mengalami kesulitan tatkala ada terjemahan yang kurang dipahami, maka catat nanti bisa tanyakan kepada ustaz. Nah, bulan Ramadan momen ini untuk kita berusaha. Dari sisi kita memperbanyak baca Al-Quran, ya perbanyaklah, syukur-syukur bisa khatam. Dari sisi agar ia lebih bermanfaat tentunya Al-Quran ini untuk kita, maka mari mulai memahami maknanya dengan membaca terjemahan. Bagi yang kuat, punya kelapangan waktu, kuat imannya, tentu akan berusaha pula dia membaca kitab-kitab tafsir. Dan tentu tak mungkin banyak-banyak langsung, karena itulah pasti akan membuat jenuh. Maka syarat kita, ingatlah hadis Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa iqalla. Sebaik-baik amalan atau amalan yang sangat Allah cintai itu adalah rutin, adwamuha wa iqalla, walaupun sedikit, kata Nabi SAW. Rutin 1 halaman, 2 halaman sehari. Kalau 2 halaman saja sehari, setiap 10 hari selesai 1 juz. Kalau berapa? 2 halaman baca terjemah. Karena 1 juz itu 20 halaman. Istiqomah saja 2 halaman per hari, berarti 3 juz dalam 1 bulan selesai kita mengetahui arti Al-Quran. Berarti 10 bulan ke depan bisa kita selesai khatam terjemahan Al-Quran. Kalau ini istiqomah berarti menjelang Ramadan masuk kita selesai membaca terjemahan Al-Quran. Yakinlah, tatkala kita menyelesaikan itu, tentu sungguh-sungguh membacanya, pasti ada perubahan dalam diri kita dalam kita beribadah, menjalankan agama Islam yang hak ini, akan berbekas Al-Quran ini kepada kita. Dan kita nasihati bagi kaum muslimin yang ada sedikit atau memang sudah banyak modal bahasa Arabnya, maka tatkala baca Al-Quran, fokuskan kepada maknanya selain tentu mempaskan bacaannya. Dan juga untuk anak-anak kita yang sedang berada di pondok pesantren, bapak dan ibu, hendaknya motivasi mereka itu belajar bahasa Arab ini bukan untuk gaya-gayaan, nanti bisa ngicip orang Arab atau segala macam. Tidak. Motivasi yang hendaknya anak amak nanti bisa memahami Al-Quran tanpa cari terjemah. Itu kan sesuatu kebahagiaan bagi orang tua, insyaallah ta'ala. Ya, kalau itu motivasi utamanya, insyaallah ada semangat lebih dari anak itu, ya, motivasi terus, ya, untuk bisa memahami bahasa Arab sehingga nantinya tatkala ayat dibaca dia paham maknanya. Kita ingat kisah seorang orang tua yang dia tidak bisa bahasa Arab,
tapi dia senantiasa berharap anaknya ini bisa mengerti bahasa Arab sehingga tatkala dia baca Al-Quran paham dia maknanya. Dan memang doa orang tua itu mustajab. Jadilah anaknya itu sekarang bisa memahami Al-Quran tanpa lagi pakai terjemahan. Itu kan ideal untuk kita yang sudah umur 40-50 ini. Kalau belajar bahasa Arab sebenarnya kalau bilang terlambat tidak ada lambat, tapi kebahagiaan faktor buku memang menyebabkan hambatan sedikit banyaknya. Makanya majelis bahasa Arab biasanya awalnya 50 orang, finishnya 2 orang saja. Tapi bukan berarti kita kalau begitu berarti saja usaha kita memahami dengan terjemah dan tafsir itu sudah usaha kita memahami bahasa Arab, terkhusus masalah firman Allah ini Al-Quran Karim. Bismillah, berjanjilah kepada diri sendiri, saya sebelum meninggal dunia harus bisa sekurang-kurangnya sekali pernah khatam terjemahan Al-Quran. Syukur-syukur Allah masih berikan banyak umur, senantiasa istiqamah untuk bisa membaca terjemahan Al-Quran. Kiranya ini yang dapat kita sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.